India kirim banyak tank ke perbatasan, konflik lawan Cina belum usai. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Kurang dari sepekan pasca pernyataan Kementerian Luar Negeri India terkait dialog perdamaian dengan Cina, sejumlah kendaraan lapis baja justru dimobilisasi ke perbatasan. Tak cuma Tang, Angkatan Bersenjata India juga mengirim ribuan tentara ke wilayah Danau Pangong, So, Ladakh. Dalam laporan yang dikutip dari defenseblog.com, Angkatan Bersenjata India mengirim sejumlah tank yang terdiri dari jenis T-90MS dan T-72M1 Danau Pangong, So. Tak cuma itu, Defenseblog juga menunjukkan konvoi truk angkut militer yang berjalan membawa T-90MS. Hingga saat ini belum diketahui alasan Angkatan Bersenjata India mengirim pasukan dan tank tempur ke Ladakh. Sejumlah pihak masih yakin bahwa konflik dengan Cina masih belum berakhir. Buktinya, pengerahan pasukan dan tank ke wilayah perbatasan Cina-India masih terjadi. Akhir pekan lalu, Kementerian Luar Negeri India mengeluarkan pernyataan bahwa Cina dan India sepakat untuk berdialog mencari solusi perseteruan. Sayangnya, pengerahan pasukan dan artileri ke wilayah perbatasan membuat publik yakin bahwa perang belum usai. Pada Minggu 7 Juni 2020, Kementerian Luar Negeri India menyebut bahwa Cina dan India telah menyepakati dialog perdamaian. Cina dan India disebut akan mencari solusi bersama terkait konflik di perbatasan kedua negara. Kedua pihak akan melanjutkan keterlibatan militer dan diplomatik untuk menyelesaikan situasi dan untuk memastikan perdamaian dan ketenangan di daerah perbatasan. Bunyi pernyataan Kemenlu India. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan situasi di wilayah perbatasan secara damai, sesuai dengan berbagai perjanjian bilateral dan tetap memperhatikan kesepakatan antara para pemimpin bahwa perdamaian dan ketenangan di wilayah perbatasan India-Cina sangat penting untuk pengembangan keseluruhan hubungan bilateral. Lanjut pernyataan Kemenlu India. Konflik di wilayah perbatasan antara Cina dan India sudah terjadi sejak 1962. Sengketa di perbatasan Cina-India tak pernah berakhir sejak itu, dan sejumlah insiden terus terjadi secara sporadis dalam beberapa dekade terakhir. Sementara itu, dikabarkan jika situasi mulai adem, India dan Cina tarik sebagian pasukannya dari perbatasan. India dan Cina membuat kemajuan dalam pembicaraan pada Rabu 10 Juni kemarin untuk meredakan kebutuhan di sepanjang perbatasan yang mereka sengketakan di Himalaya Barat. Setelah menarik mundur beberapa pasukan dengan gerakan membangun kepercayaan, ratusan tentara saling berhadapan di gurun salju terpencil di Ladakh sejak April. Kejadian perbatasan paling parah selama bertahun-tahun setelah patroli Cina maju ke wilayah yang India anggap sebagai perbatasan de facto menurut pejabat India. Cina mengklaim wilayah itu sebagai miliknya dan keberatan dengan pembangunan jalan oleh India di daerah tersebut. Para pejabat di New Delhi berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas situasi, mengatakan kepada Reuters, India dan Cina membuat kemajuan dalam pembicaraan mereka pada Rabu 10 Juni 2020.
Setelah berminggu-minggu ketegangan termasuk sebuah insiden tentara patroli dari India dan Cina berkelahi di tepian Danau Pangong yang mengakibatkan luka-luka gesekan mulai mereda. Salah satu pejabat India mengatakan menurut pejabat itu, militer India dan Cina sejak itu mengurangi beberapa pasukan dalam sinyal positif. Tetapi tentara, tank, dan kendaraan lapis baja lainnya tetap kedua pihak kerahkan di wilayah dataran tinggi. Konsensus positif tercapai. Ada semacam pelepasan, akan ada lebih banyak pembicaraan untuk menyelesaikan masalah ini pada hari-hari berikutnya. Bahkan mungkin berminggu-minggu, kata pejabat itu. Seorang pejabat India lainnya mengatakan militer Cina telah memindahkan beberapa tenda dan kendaraan dari daerah-daerah perbatasan, tetapi masih ada banyak tentara di wilayah tersebut. Global Times mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying melaporkan, kedua negara berkomunikasi melalui saluran diplomatik dan militer mengenai isu-isu mengenai perbatasan dan konsensus positif telah tercapai. India dan Cina terlibat perang singkat di perbatasan singkat pada 1962 dan sejak itu belum bisa menyelesaikan perbatasan mereka meskipun telah melakukan perundingan selama 2 dekade. Keduanya mengklaim ribuan kilometer wilayah patroli tentara India dan Cina di sepanjang garis kontrol aktual perbatasan de facto sering bertemu satu sama lain yang menyebabkan ketegangan itu terjadi. Sebelumnya, Cina mengklaim mampu mengerahkan ribuan tentara penerjun, kendaraan lapis baja, dan peralatan tempur lain ke perbatasan India dalam beberapa jam ketika ketegangan dua negara kembali terjadi. Para prajurit dan kendaraan lapis baja diangkut dari provinsi pusat Hubei ke lokasi yang tidak ditentukan di dataran tinggi barat laut Cina. Ribuan kilometer jauhnya dalam hanya beberapa jam, menurut laporan media pemerintah akhir pekan lalu, dikutip dari South China Morning Post 9 Juni 2020, rekaman pasukan yang menaiki pesawat sipil kereta api dalam operasi manuver dinyatakan stasiun televisi CCTV pada hari Sabtu, hari yang sama ketika para jenderal dari Cina dan India mengadakan pembicaraan di Moldo di sisi Cina dari perbatasan tanpa tanda yang dikenal sebagai Line of Actual Control atau LAC. Mereka berusaha meredakan ketegangan yang dimulai pada awal Mei ketika pasukan perbatasan terlibat dalam perkelahian dan lempar batu di lembah Sungai Galwan antara Ladakh di Kashmir yang dikelola India dan Aksai Chin yang dikelola Cina. Harian India Hindustan Times mengutip sebuah sumber militer mengatakan 4 tentara India dan 7 tentara Cina terluka ketika beberapa tentara saling pukul selama konfrontasi yang dikatakan berlangsung pada 9 Mei dan melibatkan sekitar 150 tentara. Mayor Kolonel Mauli, Kepala Departemen Pelatihan Brigade Angkatan Udara PLA yang memimpin operasi di Barat Laut, mengatakan pihaknya telah membuat terobosan signifikan dalam hal skala pasukan yang dimobilisasi dan bagaimana mereka diangkut. Secara substansial memperluas sarana kami untuk mengangkut pasukan dan meningkatkan efisien dalam melakukan manuver seluruh organisasi pasukan, kata Mayor Kolonel Mau kepada CCTV. Laporan itu tidak memberikan lokasi mereka, tetapi sebuah artikel yang terbitkan di tabloid Global Times pada hari Minggu secara langsung mengaitkan latihan tentara pembebasan rakyat Cina dengan ketegangan perbatasan. Brigade udara dari Cina Tengah bukan satu-satunya kekuatan yang baru-baru ini bermanuver di gurun barat laut menurut Global Times. Satu brigade di bawah pasukan kelompok ke-7 dari Komando Teater Selatan PLA yang juga melakukan manuver jarak jauh ke Cina Barat Laut pada Mei dan Provinsi Guangdong, Cina Selatan. Pasukan telah melakukan serangkaian uji tembak artileri langsung di sana. Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan Komando Teater PLA Selatan pada Selasa.
Gejolak terbaru dalam perselisihan yang berlangsung lama telah melihat media pemerintah Cina menuduh India membangun fasilitas pertahanan secara ilegal melintasi perbatasan ke wilayah Cina di wilayah Lembah Galwan. Sementara itu, laporan media India mengutip sumber-sumber militer yang mengatakan bahwa pasukan Cina telah memasuki wilayah India sejauh 1 km hingga 3 km. Kedua negara telah berusaha untuk meredam pertikaian itu. Media India melaporkan bahwa pembicaraan antara para komandan militer kedua pihak pada Sabtu tidak meyakinkan, sementara Kementerian Luar Negeri India mengatakan ketegangan ditahan dalam suasana yang ramah dan positif.